Selamat pagi saudaraku semua. Selamat pagi menjelang subuh ya. Ya, sambil menunggu sahur ya. Saya akan mengikuti fenomena yang terjadi belakangan ini tentang ributnya ceramahnya Ustadz Khalid Basalamah yang nyinggung-nyinggung tentang tahlilan, mauludan dan itu ya. Cuma saya ambil masalah tahlilannya aja ya. Sebelumnya saya akan mengucapkan salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan. Nggak boleh lupa ya saudaraku ya. Kita orang Nusantara harus selalu mengucapkan salam Nusantara. Dan karena kita satu Nusantara ini masih saudara, juga jangan lupa selalu mengucapkan salam persaudaraan. Maksud saya apa? Kita yang ada di Nusantara ini nggak ada yang musuh. Kita semuanya ini saudara. Terlepas jenengan suku apa, saya suku apa, jenengan agama apa, saya dan agama apa, selama kita masih satu Nusantara, ya kita wajib mengucapkan hal itu. Salam Nusantara dan salam persaudaraan. Saya lanjutkan yang tadi. Pak D, ya, coba jenengan jelaskan masalah apa sih hukum tahlilan itu yang sebenarnya. Ya, karena Pak D sendiri itu kan orangnya kan Islamnya Islam kejawen. Ya pernah mondok, tapi ilmu kejawennya Pak D kan seperti itu. Romo-romonya Pak D kan nggak satu dua orang, tapi banyak itu. Biasa. Kemarin itu ada salah seorang teman itu yang tanya seperti itu sama saya. Gini loh ya, saya ambil dari yang pokoknya dulu ya. Kita ini kan hidup di Nusantara. Orang Nusantara itu kan mengenal yang namanya itu sembah bekti. Iya. Sembah bekti itu apa ya? Kita dari kecil, ya, sampai dewasa dan sampai tua selama orang tua kita itu masih ada, masih hidup ya, belum wafat ya. Apalagi kakek nenek kita masih ada, kita tetap akan diajarkan yang namanya sembah bekti, yaitu junjung dhuwur, mendem jeru. Dan itu harus kita terapkan. Iya. Terlepas orang tua kita ini sudah tidak ada maupun masih ada. Nah, dalam hal ini kita ambil bagi jenengan-jenengan ya termasuk saya di dalamnya yang sudah tidak lagi berayah dan beribu, ya. Ayahanda saya dan bunda saya itu sudah meninggal. Mungkin jenengan juga sama-sama saya ya. Ini yang diterapkan dengan yang namanya sembah bekti. Kita selalu mendoakan orang tua kita, leluhur-leluhur kita, supaya beliaunya ini semuanya diberikan yang namanya apa? Pengampunan, karahayon atau keselamatan, dan juga kemuliaan di alamnya yang sekarang, di alam kelanggengan ini tadi ya. Itu dasarnya. Nah, karena orang Islam ini masuk dibawa oleh Wali Songo, khususnya di sini itu Kanjeng Sunan Kalijogo, ya. Ya. Di ajaran Islam pun kan juga ada yang menerangkan yang namanya apa? Seseorang yang sudah meninggal itu ada 3 perkara yang tidak lepas. Semua perkara terlepas kecuali 3 perkara. 1 ilmu yang bermanfaat, 2 amal jariah yang masih berjalan, dan yang ketiga ini anak soleh yang selalu mendoakan beliaunya. Dalam hal ini leluhur kita ya, ayah ibu kita, kakek nenek, ya kakek dan nenek buyut kita yang sudah tidak ada. Nah ini yang dipakai dasaran orang-orang itu menjalankan tahlilan. Loh Pak D, tapi Rasulullah kan nggak pernah mengajarkan seperti itu. Gini loh saudaraku, jenengan ini harus bijak dalam menghadapi satu persoalan. Kalau jenengan ngomong Rasulullah itu tidak pernah menjalankan amalan yang seperti itu, sekarang saya tanya lagi balik.
Bukankah hukum yang diajarkan sama Rasulullah itu kan juga hukum 4? Bukan cuma hukum Allah, bukan cuma hukum Rasul, bukan cuma hukum ulil amri, tapi kan juga hukum atau hukum adat. Hukum Allah itu kan firman-firman yang ada di Al-Qur'an. Hukum Rasul itu kan sunan-sunannya Rasulullah yang sahih itu. Ya, entah itu dari Bukhari atau dari Tirmidzi ya. Ya. Pokoknya hukum Rasul itu sunan-sunannya Rasulullah itu. Rasulullah juga mengajarkan hukum ulil amri. Bahkan ada kalimat yang mengatakan bahwa ulil amri atau hukum pemerintahan itu harus kita patuhi karena pemerintahan itu adalah kepanjangan dari tangan Tuhan. Melawan hukum pemerintahan itu sama dengan melawan tangan Tuhan. Kan gitu. Dan yang terakhir kan ada hukum lingkup, hukum adat. Ya. Dan itu yang harus kita ambil, yang harus kita tenggarai itu di situ. Tapi Ustadz saya itu ngajarkan nggak begitu. Rasulullah nggak pernah menjalankan begitu. Contohnya kayak orang-orang besar, ya itu Dr. Zakir Naik, itu yang sudah mengislamkan ratusan bahkan ribuan orang juga nggak pernah ngikutin, nggak pernah mengadakan tahlilan. Itu Erdogan itu presidennya Turki juga nggak pernah mengadakan tahlilan. Waduh, kalau kamu ngomongnya seperti itu kok kayaknya saya ingat sama si ini ya, saudara kita Hiripras. Omongannya jenengan itu bener, cuma gini loh ya. Kamu ngapain ngikutin Islamnya Dr. Zakir Naik? Dr. Zakir Naik itu bukan orang Nusantara dan nggak mungkin menjalankan Islamnya orang Nusantara. Dr. Zakir Naik itu orang mana? Seingatmu orang mana Dr. Zakir Naik itu? Iya. Kalau nggak orang Pakistan, orang Bangladesh, mungkin orang India. Iya. Seingat saya Dr. Zakir Naik itu keturunnya orang India. Loh kalau kamu itu loh ngomongin Dr. Zakir Naik, kamu hubung-hubungkan dengan Dr. Zakir Naik, nggak pernah menjalankan tahlilan, ya kamu kok goblok banget ya jadi orang. Iya. Masa iya ada Erdogan itu kamu suruh tahlilan? Erdogan itu Islamnya orang Turki, bukan Islamnya orang Nusantara. Dr. Zakir Naik itu bukan orang Nusantara. Islamnya orang India, orang Pakistan atau mungkin orang Bangladesh. Lah kamu ini tinggal di mana? Gitu loh. Jangan pakai alibi yang enggak dah. Iya. Jangan pakai omongan yang enggak gitu loh. Sedangkan hukum tahlilan itu loh nggak ada hukum yang mengikat harus begini, harus begitu kayak hukum sholat 5 waktu, puasa Ramadan, naik haji, bayar zakat, amal jariah, nggak kayak begitu kok, nggak kayak hukum puasa gitu. Itu kan amalan di luar amalan fardu. Tapi itu kan memberatkan Pak Do, kita harus masuk makan orang, kasih makan gimana? Lawang saya itu loh, mulai dari kecil sampai usia lebih dari setengah abad ini loh, ikut tahlilan itu bolak-balik. Kadang orang tahlilan ya cuma dikasih makan begitu aja juga sudah jalan kok. Itu kan adatnya orang Nusantara tuh. Kita mendoakan saudara kita yang meninggal itu beramai-ramai, sekaligus kita menghibur sohibul bait, orang-orang yang ditinggalkan oleh si almarhum itu tadi. Kita menceritakan tentang kebaikannya orang tuanya, saudaranya, ibunya yang meninggal itu tadi. Banyak loh. Di acara tahlilan itu yang sangat luar biasa. Belum lagi kalau kita pulang, anak-anaknya itu baris sambil salaman. Matur nuwun nggih Pak, rawuhipun nggih. Ngapunten sanget menawi abirien niku kagungan salah kali jenengan sedaya. Loh, kalau itu saya Indonesia kan gini. Ya, terima kasih ya Pak atas kedatangannya. Saya mohon maaf, mungkin dulu Abi waktu hidup itu ada punya kesalahan sama Bapak. Saya minta tolong Abi dimaafkan ya Pak. Loh, kita yang datang itu ngomongnya, oh nggih Mbak, sama-sami. Iya Mas, sama-sama. Iya. Abi orang baik kok, Abah orang baik kok. Ya Bapak orang baik kok, Ibu orang baik kok. Banyak sekali kok jenengan nggak ngambil yang baik-baiknya, kok selalu dibenturkan Rasulullah tidak pernah mengadakan seperti ini. Satu amalan kalau Rasulullah tidak melakukan, apa namanya itu kalau bukan bid'ah dolalah, bukan amalan furqadilah. Jadi ini apa gitu ya? Kok itu ini apa ya?
Di Nusantara ini banyak hukum itu yang memang Rasulullah nggak pernah menjalankan. Iya. Apalagi kamu tunjuk-tunjukkan sama Dr. Zakir Naik, ya Raja Salman, ya Presiden Turki Erdogan, ya mungkin kalian ada yang ngefan ya sama itu. Iya. Ada tak? Erdogan terus menjalankan village purification gitu ada. Ada. Tahu village purification? Bersih deso, Tegal deso, Grebek Suro gitu ada. Erdogan menjalankan begitu. Raja Salman wis. Iya, bikin warung sejati di Laut Merah sana ada. Ya Mbak Ajo geblek-geblek apa jadi orang itu. Ya nggak mungkin ada tuh. Wong itu amalan adat kok. Itu amalan adat. Tapi kalau menurut Pak D itu baiknya di mana sih Pak D? Ya. Kalau Rasulullah tidak melakukan, Pak D aku sendiri nggak mau dibilang itu bid'ah dolalah. Itu amalan furqodilah, amalannya orang-orang yang sesat. Terus Pak D dasarannya apa? Gini loh. Ya. Pak jenengan berpikir ya. Bukan saya yang gurui, tapi pikirkan. Kita dulu juga sama-sama belajar ya. Kalau jenengan merasa orang pondokan ya, apalagi jenengan merasa punya guru kiai, ustadz ulama atau lebih-lebih jenengan yang punya titel DRS ya, LCMA yang sekolahnya katanya di kampungnya Rasulullah di Medina sana. Coba kita renungkan bareng-bareng. Yang namanya Gusti Dat Kang Maha Suci Urip. Kalau saya ya, jenengan mungkin Allah Subhanahu wa taala ya. Itu yang dinilai itu kan niat kita tuh. Apa jenengan bilang itu? Lupa saya. Inama amruhu biniat ya. Iya, semua itu kan didasari dari niat kita. Niat kita menjalankan itu apa sih? Iya. Kan gitu. Ditambah lagi ada orang yang bilang, iya, sesuatu yang sudah didasari dengan ilahi antal maksudi waridako amat lubi. Gitu ya. Duh Gusti panjenengan ingkang dados tujuan kula ridho panjenengan ingkang kula upadi. Gitu ya artinya ya. Kalau di Indonesia kan apa? Ya Allah engkau yang jadi tujuan saya. Dan ridhomu ya yang selalu aku harapkan. Kan begitu. Selama apapun yang kamu lakukan, terutama dalam amalan spiritual itu kamu dasari dengan itu. Tidak dengan kesyirikan. Tidak dengan membanding-bandingkan Gusti Dat Kang Maha Suci Urip atau Gusti Allah ini dengan makhluk selainnya. Itu bid'ahnya di mana? Syirik musyriknya di mana? Salahnya di mana? Sesatnya di mana? Di mana? Ada kesesatan. Kalau orang itu menjalankan satu amalan sudah seperti itu. Ya. Bukan cuma orang tahlilan aja loh ya. Termasuk seperti orang yang kalian kata-katain apa? Jamaah kuburin kayak gitu. Ya memang ada ya sebagian dari orang-orang itu yang memang kelewatan kalau sudah di depannya makam. Saya nggak nyalakan jenengan ngomongnya benar. Tapi apa semuanya juga seperti itu? Contohnya saya juga masih sering loh ke kuburannya para wali ke Sunan. Iya, ke kuburannya Romo Pendeta, Romo Begawan, Romo Resi. Kepetilasannya ya. Kalau Romo Resi, Romo Begawan nggak punya makam, yang ada petilasan. Saya sering ke sana. Tapi ya nggak jingkrak-jingkrak kayak mereka. Kalau itu jenengan salahkan monggo. Tapi ya jangan semuanya lah. Maka orang Jawa bilang masa ya digebiawi apa doa asu ini. Pokok wong sobo petilasan, sobo kuburan mesti kelakuannya kayak begitu kan ya nggak boleh seperti itu. Itu kan namanya nggak bijak. Namanya jenengan di dalam hati itu ada rasa tidak seneng kalau gitu caranya. Iya loh. Ya di situ, dasarannya itu di situ. Kenapa jenengan harus takut menjalankan tahlilan? Kalau sudah dilambari seperti apa yang saya jelaskan tadi, jenengan tahu tuh. Ya, kalau itu hukum apa? Ya, jenengan bisa kan? Noto pikiran, noto rasa supaya nggak terjadi satu kesyirikan. Pada saat jenengan menjalankan amalan-amalan di luar amalan wajib. Ya. Ya. Apa yang orang bilang itu? Amalan muamalah ya. Bukan ibadah makdo, tapi ibadah muamalah ya. Kalau jenengan ngerti ya nggak bingung, apalagi nyala-nyalakan. Kalau jenengan nggak ngerti ya nyala-nyalakan. Malah lebih konyol lagi kalau jenengan
nyala-nyalakannya itu dengan membandingkan orang-orang yang hidup di luar Nusantara. Waduh, kalau seperti ini kayaknya jenengan perlu diperiksakan. Kemana Pak De? Ya ke RSJ. Kemana lagi? Ya kejiwaan jenengan kan keliru berarti. Ya begitu itu loh. Orang kalau ngomong sengomong ya, laku selaku itu didasari dengan rasa suka tidak suka dan ada kepentingan itu seperti itu. Ya mohon maaf kalau saya boleh bilang, kayak Mas Khalid Basalamah itu ya. Tak panggil Mas lah ya. Jenengan ini katanya sekolahnya itu sampai ke sana. Ya masa jenengan nggak ngerti yang namanya hukum lingkup. Hukum lingkup kan ngajarinya gitu. Di mana kakimu berpijak, di situ langit harus kamu junjung. Nah kalau kamu tinggal di Nusantara, ada orang Thailand kamu musuhi, ada orang melakukan village purification ya, bersih deso, ya grebek deso, ya offering sale, ya apa itu? Larung sesaji, ada orang wayangan, ya. Terus kamu katain yang enggak, ya kayak dulu kan Mas Khalid Basalamah kan pernah bilang, sampai ngomong dalang-dalang disuruh tobatan nasuha. Karena mainan wayang itu barang haram, Rasulullah nggak mengajarkan seperti itu. Nah ini kan gimana ngomongnya? Orang kan jadi bingung. Jenengan ini goblok atau biadab kan jadinya orang itu bingung. Ya. Jenengan masuk biadab atau masuk goblok kan orang kan bingung ya. Masa ada orang Nusantara wayangan itu terus kamu haram-haramkan orangnya, dalangnya kamu suruh menjalankan tobatan nasuha. Ya. Karena Rasulullah nggak menjalankan gitu, ya mana ada. Meskipun Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali sampai saya Muhyiddin ya atau saya Abdul Qadir itu menjalankan seperti itu, ya mana ada. Ada tak Dokter Zakir naik terus menjalankan seperti itu ada. Raja Salman wis nanggap wayang gitu ada. Ya. Bang itu nggak ada hukum adat seperti itu di sana itu nggak ada. Kok itu yang kalian jadikan barometer? Ya. Kok jenengan jadikan pertimbangan itu gimana gitu loh. Ya makanya Mas ya, Mas, Mbak ya, Bapak Ibu semua. Kalau Mas Khalid Basalamah ini sampai dibubarkan sama Banser ya nggak keliru. Nggak keliru itu, bener itu. Ya. Kayak Mas Heri Pras sampai nyopot dengan omongan yang enggak kayak begitu yang saya dengarkan berkali-kali itu ya di channel YouTube-nya si Heri Pras itu. Yang jenengan juga salah. Ceramah-ceramah kayak punyanya Mas Khalid Basalamah itu loh, nanti yang akan melahirkan orang-orang itu yang benci dengan Nusantaranya. Leluhur ini punya kearifan lokal, Mas. Dan itu iya. Buktinya saya sering loh baca kolom komentarnya miliknya Khalid Basalamah sama Heri Pras itu. Banyak netizen itu yang ngomongnya kayak gitu. Makanya orang belajar agama itu berdasarkan Al-Quran dan hadis, jangan ngikutin ajarannya leluhur-leluhur atau orang-orang tua zaman dulu. Jadinya seperti itu tuh. Seakan-akan leluhur mereka itu keliru. Seakan-akan orang-orang tua mereka itu kurang bijak. Orang-orang mereka ini adalah orang-orang yang sesat, yang nggak ngerti mana benar dan mana salah. Padahal ibadah muamalah ya atau amalan-amalan yang ada sangkut pautnya dengan hukum lingkum atau adat istiadat itu sudah leluhur kita jalankan itu sejak zamannya para wali, para sunan gitu loh. Sedangkan kalian ini manusia yang lahir tahun berapa sih? Anak kemarin sore kan seperti sama dengan saya. Kok sudah berani nyalakan leluhur yang punya kearifan lokal seperti itu? Kok niki yakin lah menurut? Lek kon iku luwih pinter nih manggil leluhurmu. Yakin temenan yakin lah. Makanya Mas orang Jawa itu banyak yang bilang ya. Lek kon gak pinter itu gak usah keminter. Lek kon gak iso gak usah kemiso. Lek kon gak ngerti apa-apa ojo koyo arek yo. Ya dadine keliru kabeh koyo ngene iki man lho. Omonganmu ku malah nimbulkan kegaduhan, ceramahmu ku malah gawe perkara ngono. Dan kamu harus hati-hati loh, omonganmu itu ngomong wong akeh gitu loh. Omongan kamu didengarkan orang banyak gitu. Kamu kok seneng ya hidup dimusuhi orang ya? Kamu nggak bisa ya? Kelihatan kalau kalian nggak ngerti ilmu kebatinan ya. Nanti dilihat channel saya masalah itu ya. Kalian nggak ngerti ya. Aku ini ngomong kayak gini nih nanti timbulkan perkara apa enggak. Itu kayaknya kalian nggak punya filter ke situ.
aku berperilaku kayak gini nih menimbulkan kegaduhan apa enggak, kayaknya kamu enggak punya filter ke situ. Kamu enggak ada filter, adanya cuma patokan, batu nisan, tugu. Pokoknya selama Rasulullah tidak menjalankan semuanya ya wajib kita sesat-sesatkan, itu tok. Pikiran kamu isinya cuma itu dan itu gitu. Iya dong. Salah yang saya omong, ya reaksionan aja. Kalau omongan saya ada yang salah ya Mas Heri Pras itu kan jagung reaction omongannya orang. Ya. Suruh reaction aja. Jadi ya seperti itu gitu loh. Hormati adat istiadat di tanah Nusantara kalian. Seperti saudara kita yang ada di Kalimantan itu loh. Panglima Jila itu. Semua panglima-panglima Dayak di Kalimantan kan selalu ngomong begitu. Orang hidup itu harus hidup di kandung adat, bahkan mati pun juga harus tetap di kandung adat kan gitu. Lah kalau kamu itu hidup nggak mau pakai adat istiadat Nusantaramu, terus yang kamu tunjuk-tunjuk orang lain aja, akhirnya kamu melahirkan monster-monster yang benci dengan leluhurnya. Salah satunya apa? Salah satunya aja, saya nggak usah ngomong panjang-panjang. Masih ingat nggak peristiwanya anak mana itu yang nendangi sesajen di Gunung Semeru, terus sambil berucap mengeluarkan statement gara-gara sesajen yang kayak begini nih yang mendatangkan laknat Allah, yang bikin Gunung Semeru meletus itu gara-gara perbuatan ritual syirik musyrik yang kayak beginilah. Kalian nanti melahirkan orang-orang yang kayak begitu. Ini bukan putra Nusantara, ini monster yang hidup di Nusantara. Akhirnya melahirkan orang-orang yang kayak begitu gitu. Putra-putri Nusantara yang sudah tidak pernah lagi mau menghormati adat kebudayaan Nusantaranya, yang nggak mau lagi memperhatikan kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhur-leluhurnya, oleh moyang-moyangnya, enggak. Yang mereka agung-agungkan malah adat istiadatnya orang lain, yang mereka puja-puja malah leluhurnya orang lain. Kamu suka lihat keadaan yang seperti itu di Nusantara? Loh, kalau kamu bilang suka ya mohon maaf. Iya kan? Kok sedikit-sedikit Rasulullah tidak pernah menjalankan gini. Amalan apa yang tidak dijalankan sama Rasulullah? Apa Rasulullah kalah pintar sama leluhur kamu loh? Kamu ini ngomong apa gitu loh? Ngomong apa kamu itu? Kok semuanya kamu bentur-benturkan sama Rasulullah? Gak peduli itu apa gitu. Kok kalian itu gak melihat sisi kebaikannya itu gak kalian lihat sama sekali gitu. Ya pantas lah, kayak Mas Khalid itu kan dikasih tahu seperti itu. Jenengan itu cara ceramahnya memang bener, kayak pakai kacamata kuda, nggak pernah nengok oh ini sisi baiknya, tengok ke kiri oh ini sisi jeleknya, itu enggak, lurus gini sambil melotot-melotot gini. Nggak pernah tengok kanan tengok kiri. Iya ya, soro kalau jenengan seperti itu. Makanya Islam jenengan itu kan sulit ya diterima sama orang-orang yang akalnya sehat. Kalau akalnya nggak sehat mungkin gampang terima. Kalau akalnya sehat enggak. Orang kayak saya ini disuruh terima ya mazhab Islam yang kayak jenengan ini ya sulit. Karena nggak ada fleksibilitas. Bawaannya nyala-nyalakan aja sama caranya orang lain, amalannya orang lain. Ya repot kalau seperti ini caranya. Makanya ceramah-ceramahmu ini sering bikin orang resah. Sering bikin orang kepanasan. Ya kalau orang nggak merasa salah kan ya nggak mungkin kepanasan. Loh, bukan merasa mereka nggak salah terus denger omongan kamu kepanasan, itu bukan begitu. Yang dimanapun yang namanya orang ya, itu ya paling nggak seneng loh kalau disalah-salahkan ya. Apalagi yang disalah-salahkan itu ajaran-ajaran leluhurnya, yang mereka yakini selama ini menjadi satu kearifan lokal yang harus mereka junjung dhuwur gitu loh. Terus kamu salah-salahkan, kamu sesat-sesatkan, kamu musyrik-musyrikkan. Ya. Kamu kata-katain yang enggak. Kalau enggak ada anumu sampai sekarang ya masih tetap nyembah pohon, nyembah gunung, nyembah batu. Ya kayak begitu. Ya gimana orang enggak marah kalau omongan kamu kayak begitu? Kan sama kan dengan omongan itu, masalah bab tahlilan itu kan.
Orang nggak merasa berbuat musyrik, nggak merasa berbuat bid'ah, kamu bid'ah-bid'ahkan, kamu musyrik-musyrikan, kamu sesat-sesatkan. Dan gimana pengajian kamu nggak dibubarkan? Coba kamu ngomongnya yang lain. Makanya supaya lain kali ya Mas Khalid bahasa lama ya. Iya. Iya, kasih tahu Mas Heri Pras ya. Kalau ceramah itu mending ya masalah perang Badar, ya masalah harta rampasan perang, bagaimana Rasulullah itu membagi rampasan perang waktu itu sudah menang perang ini perang itu, yang ngomongin batali wudhu gitu loh, syarat rukun ibadahnya haji, ngomongin gitu aja, syarat batal dan sahnya sholat, ya, cara sholat yang khusyuk itu gimana, ngomongin gitu lebih bagus. Jangan ngomongin jihad ya, saya nggak percaya kalau jenengan ngomongin jihad mesti belakrak, iya. Karena saya berkali-kali dengarkan ceritamu, omonganmu, ceramahmu tentang jihad itu belum wakrak kok di sini ya. Terus mesti salah kedadian gitu. Jangan ngomongin jihad, pokoknya jangan ngomongin jihad, ngomongin itu aja. Ya, ngomongin zakat infak, amal jariah, sodako, gonima, lah ngomongin gitu aja. Pasti bener, saya seneng kalau jenengan ngomongin gitu. Tapi kalau sudah di luar itu mesti belakrak. Gitu. Karena saya sering dengarkan ceramah sampean ini ya. Ya sampean berdua nih, Mas Khalid Bahasa Lama sama Heri Pras ini. Sering saya dengarkan. Banyak yang belakrak omonganmu itu, tapi kamu nggak sadar. Ya. Kamu anggap omongan kamu itu bener, ya itu loh bahayanya ya. Hati-hati ya. Omonganmu ini didengar orang gitu loh. Ya itu yang hati-hati itu di situ. Hati-hati aja. Omongan kamu kan banyak didengar orang ya. Ya. Takutnya itu banyak yang ngikutin apa yang kamu ucapkan. Di situ bahayanya. Sudah ya. Ya. Saya pikir cukup sampai di situ aja ya. Wawasan yang saya berikan tentang sangkut paut hukum tahlilan, hukum mingkum dan yang lain sebagainya tadi ya. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.